senang rasanya kami berjumpa lagi dengan pemirsa pada Rabu 30 Maret dengan 3 berita baru yang tengah trending di dalam negeri. Pemirsa tentu menyadari ya, bila Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana. Nah, supaya selama menjalani kehidupan ini aman, maka Presiden Joko Widodo mendorong pengembangan teknologi dalam kebijakan mitigasi, adaptasi, penanganan yang terjadi akibat perubahan iklim dunia. Perubahan iklim juga tidak serta-merta terjadi pada kondisi lingkungan, karena iklim ekonomi dalam beberapa waktu terakhir mulai pulih. Hal ini dibuktikan dari adanya rencana pembukaan kembali penerbangan internasional Padang Kuala Lumpur yang dipastikan persiapannya secara menyeluruh. Tidak hanya di Pulau Sumatera, pemulihan ekonomi juga terjadi di Sulawesi Tenggara karena Kamar Dagang Indonesia bersama puluhan pelaku usaha mengembangkan promosi dan pemasaran agar terbebas dari keterpurukan ekonomi. Lalu bagaimana praktiknya? Mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Saat ini dunia tengah menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata. Presiden Joko Widodo mengatakan telah terjadi peningkatan suhu udara, suhu muka air laut yang semakin menghangat, kemudian terjadi laju kenaikan muka laut yang membahayakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga cuaca dan iklim ekstrim yang juga akan sering terjadi dan beresiko. Untuk itu, Presiden dalam acara Puncak Hari Meteorologi Dunia ke-72, Rabu 30 Maret menyampaikan, Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan tidak diuntungkan dengan dampak perubahan iklim ini. Menurutnya, frekuensi, intensitas, dan durasi bencana geohidrometeorologi akan semakin meningkat. Di samping itu, daya adaptasi serta produktivitas tanaman akan semakin menurun dan akan mengancam ketahanan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden menekankan agar masyarakat mengikuti informasi cuaca dan perubahan iklim yang diberikan BMKG dan instansi terkait lainnya. Kemudian kebijakan mitigasi, adaptasi, dan penanganan bencana dibutuhkan. Untuk itu, Presiden mendorong pengembangan sistem teknologi peringatan dini yang handal di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, manfaatkan artificial intelligence, big data, dan metode asimilasi in situ, teknologi high performance computing, dan lakukan inovasi teknologi, rekayasa sosial, dan cara-cara kreatif untuk membangun kesadaran, membangun ketangguhan, membangun partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, Kepala Negara juga mendorong untuk menumbuhkan sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, khususnya terkait edukasi, literasi, dan advokasi, yang dapat meningkatkan kapasitas dan ketangguhan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim untuk mendorong masyarakat agar dapat merespon cepat potensi resiko bencana. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Setelah sempat dihentikan akibat pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Barat berencana akan membuka kembali rute penerbangan Kota Padang Kuala Lumpur. Untuk itu, seperti dikatakan Wakil Gubernur Sumbar, Audi Joinaldi, saat diseminasi laporan perekonomian Provinsi Sumatera Barat periode Februari 2022 di Kota Padang pada 29 Maret, dia sudah bertemu dengan perwakilan maskapai AirAsia di Jakarta, yang dalam waktu dekat akan segera mewujudkan hal tersebut. Selain itu, dia mengaku sudah membahas persiapan dengan pemangku kepentingan terkait, mulai pihak otoritas bandara, imigrasi, karantina, hingga dinas kesehatan setempat, di mana Kota Padang akan menjadi salah satu dari entry point atau tempat masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia. Setelah sebelumnya ada Jakarta, Denpasar, Lombok, Manado, Surabaya, Batam, dan Tanjung Pinang. Saya juga udah kontak langsung Menteri Perhubungan untuk meminta arahan bahwasanya kita ingin reopening, jadi bukan melaunching tapi membuka kembali penerbangan KL Padang KL. Nah, kita harap dalam waktu yang secepatnya. Pada prinsipnya, lanjut Audi, maskapai sudah siap membuka kembali penerbangan antar negara. Namun masih menunggu pembukaan kembali pintu-pintu kedatangan internasional lain yang masih ditutup hingga kini akibat pandemi COVID-19. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Sultra bersama ATE. Oh, Kadin Sultra bersama ATE yang pertama. Iya. Dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian akibat pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Kadin Sultra menandatangani kerjasama atau MOU bersama puluhan pelaku usaha di Provinsi Sultra Rabu 30 Maret. Ketua Kadin Sultra Anton Timbang menjelaskan melalui kerjasama ini Kadin Sultra akan melakukan pendampingan ataupun bimbingan serta membantu promosi usaha maupun pemasaran terhadap berbagai jenis usaha yang dikembangkan. Menurut Anton Timbang, penandatanganan kesepakatan kerjasama kepada 14 pelaku usaha ini merupakan yang kedua kalinya, yang mana beberapa bulan sebelumnya pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan 14 pelaku usaha lainnya. Kadin Sultra berharap dengan kerjasama tersebut, para pelaku usaha dapat memajukan serta mengembangkan usahanya, agar dunia usaha bisa kembali bangkit sehingga mampu mengembalikan stabilitas perekonomian di Sulawesi Tenggara. Hari ini kita melaksanakan MOU, ya MOU yang kedua. MOU ini kita laksanakan itu dalam rangka untuk satukan hati bangkitkan ekonomi Sulawesi Tenggara. Jadi semua stakeholder yang ada, seluruh mitra yang ada, supaya apa yang ingin kami rencanakan seperti tagline tadi betul-betul kita bisa bersatu sehingga ekonomi Sulawesi Tenggara bisa bangkit. Total sudah berapa banyak Pak yang dari yang pertama sampai hari ini sudah 28. Selain terus membangun kerjasama dengan para pelaku usaha, Kadin Sultra juga berkomitmen untuk terus meningkatkan investasi di Sulawesi Tenggara, serta siap mengoptimalkan potensi daerah dan mengkolaborasikan peran swasta dalam pemulihan ekonomi. Dari Kedari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Memberitakan seluruh kegiatan Kadin. Pemirsa, selain kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi tadi, ada beberapa cara lainnya yang dapat kita lakukan, sehingga dapat berdampak terhadap kehidupan individu lainnya. Karenanya, Anda dapat mencari ide inspiratif tersebut dengan menyaksikan berita terkini pada portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan program lain yang terdapat pada saluran UCTV kami. Seraya menyaksikan berita terkini, kami juga merangkum 3 berita baru yang tengah trending lainnya yang dapat Anda saksikan pada Kilas Nusantara malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.